wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesinta Dewi Srikandi dengan NIM A1M123014. Dalam video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuka pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang agama Islam, Bu Guru akan pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sudah sarapan tadi sebelum kesini? Sudah, Bu. Ada yang belum. Jadi sarapan itu penting ya anak-anak, supaya nanti otaknya itu berguna dengan maksimal, berfungsi dengan maksimal. Nah, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, sekarang saya tes dulu. Kita ice breaking dulu, Jadi ikuti apa yang Ibu Guru bilang, tapi jangan ikuti apa yang Ibu Guru lakukan. Oke? Tangannya semua di atas, tangannya semua di atas. Pegang dagu. Iya, bisa. Oke, sekali lagi nah. Ikuti apa yang Ibu Guru bilang, jangan ikuti apa yang Ibu Guru lakukan. Oke, pegang hidung. Masih ada yang lambat. Sekali lagi. Pegang telinga. Iya, oke, mantap. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu Guru mau tanya dulu, siapa di sini yang hobinya melukis? Saya. Oke, yang hobinya memasak? Saya. Wah, banyak sekali yang hobinya memasak. Oke, kalian tahu tidak bahwa hobi-hobi yang tadi Ibu Guru sebutkan itu bisa dijadikan peluang usaha. Jadi kalian itu bisa dapat penghasilan dari situ. Contohnya begini, misalnya kalian pada saat pergi ke kampus tadi melewati penjual-penjual makanan, atau mungkin kalian bahkan beli makanan yang untuk kalian sarapan. Nah, mereka itu hidup dari hobinya mereka sendiri, seperti itu. Jadi hari ini materi kita itu sangat dekat dengan kehidupan kalian gitu. Jadi judul materinya itu dari hobi menjadi pundi-pundi. Nah, di akhir pembelajaran ini kalian itu diharapkan mampu menelusuri materi terkait dengan usaha yang berawalan dari hobi. Lalu kalian juga diminta untuk membuat atau menyusun teks eksplanasi yang berasal dari hasil investigasi. Dan yang terakhir, kalian itu mampu mempresentasikan. Jadi nanti kalian pada akhirnya mempresentasikan teks eksplanasi yang telah kalian tulis berdasarkan hasil investigasi bersama kelompoknya kalian. Nah, setelah itu model pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu group investigation atau investigasi kelompok. Jadi nanti kalian bekerja sama dalam tim seperti itu. Jadi nanti ada yang mengurus alat dan bahannya, ada yang mengurus maksudnya yang akan digunakan untuk turun ke lapangan untuk observasi, itu ada yang mengurusnya, lalu ada yang mencatat jawabannya dan lain sebagainya. Nanti kalian diskusikan itu dengan teman-teman sekelompoknya. Nah, nanti Ibu Guru akan bagikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus tanyakan kepada pemilik usaha. Jadi nanti pada saat turun ke lapangan, kalian bertanya, sudah ada pertanyaannya. Jadi itu nanti kalian tinggal menyiapkan alatnya saja, seperti alat perekam suara, pulpen, kertas untuk mencatat jawaban dan lain sebagainya. Nah, jadi di materi kali ini kalian itu tidak hanya belajar teori, tapi kalian juga belajar menjadi peneliti, menjadi entrepreneur, bahkan wirausaha seperti itu. Nah, nanti pada saat kalian sudah mengumpulkan semua jawaban dari pertanyaan yang akan Ibu Guru bagikan, kalian itu akan akan menyusun teks eksplanasi di lembar kerja. Nanti Ibu Guru akan membagikan juga lembar kerjanya. Jadi yang akan dinilai di dalam teks eksplanasi
jenisnya, jenis usaha, lalu latar belakang usaha, dan kelebihan serta kekurangan. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Belum? Belum ada? Oke, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana terjadinya suatu hal. Nah, nanti kalian setelah menelusuri ini, kalian bertanya juga, jadi kalian bisa browsing di internet saja, terus kalian bisa langsung turun ke lapangan observasi, lalu kalian menyusun, dan jangan lupa diperhatikan isi dari teks eksplanasinya dan kerangkanya. Kerangkanya itu adalah strukturnya ya, struktur teks eksplanasinya. Jadi strukturnya itu yang pertama ada pernyataan umum, lalu ada isinya, dan ada penutupnya. Nah, pernyataan umum itu bisa masuk jenis usahanya itu apa, begitu. Lalu latar belakangnya juga bisa masuk. Nah, isinya itu mengenai usaha apa itu, tentang maksudnya usaha itu berkembang dalam bidang apa, seperti itu. Nah, kalau untuk penutupnya itu bisa dimasukkan kelebihan serta kekurangannya menurut kalian, bisa menurut si yang pemilik usaha juga bisa, seperti itu. Nah, jadi nanti kalian itu mengisinya seperti ini. Nanti lembar kerjanya itu berisi struktur seperti ini. Yang harus kalian kerjakan itu ada jenis-jenis usaha, latar belakang, dan kelebihan serta kekurangan. Lalu nanti kalian presentasikan. Nah, pada saat presentasi itu penilaiannya dia itu ada penilaian teks yang kalian buat secara berkelompok, yang formatnya itu teks eksplanasi. Lalu ada penilaian kelompok, bagaimana caranya kalian menjawab pertanyaannya teman-temannya kalian, seperti itu. Lalu ada penilaian individu, jadi keaktifannya kalian pada saat menjelaskan. Nah, nanti selesai menjelaskan, lalu ada penilaiannya, dan setelah itu kita simpulkan bersama. Jadi pembelajaran kali ini, yang pertama tadi ada tujuan pembelajarannya yang harus kita capai, yaitu ada 3 ini: menelusuri materi terkait dengan usaha yang berawal dari hobi, lalu menyusun teks eksplanasi, dan mempresentasikan teks eksplanasi tersebut. Lalu kita bisa tolong bacakan yang ini, Cia, isi dari teks eksplanasinya, yaitu yang pertama ada Jenis usaha, lalu latar belakang usaha, lalu kelebihan dan kekurangan. Oke, baik. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja. Semuanya sudah bagus. Terima kasih sudah datang di pertemuan kali ini. Jadi Ibu harap kalian nanti memperdalam materi tentang menulis teks eksplanasi ya. Jadi tugasnya untuk minggu depan itu kalian mempersiapkan bahan, mendiskusikan, lalu turun ke lapangannya untuk mencari hasil investigasinya itu. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama setelah selesai pembelajaran. Ibu Guru pimpin doanya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina